Halo Sobat Hijau, saya Putri Saraswati kembali lagi hari ini akan memandu Sobat Hijau semua untuk mengikuti perbincangan bersama para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership, penilaian kandidat proper emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan sosok yang sangat luar biasa, salah satu CEO yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas 2023. Nah, selamat siang. Selamat siang Pak Arief. Pak Arief Widartono. Beliau adalah Direktur Utama PT Brau Coal Energy. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah, baik. Bayu. Alhamdulillah Pak. Gimana tadi Pak proses penilaiannya? Seru. Seru. Lama ya tadi di dalam ya Pak ya? Diskusinya menyenangkan Pak? Diskusinya rame, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi. Oke. Untuk kami selanjutnya. Iya. Ya. Nah, walaupun di dalam tadi udah banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya, bareng saya ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh. Ini untuk sobat-sobat hijau di rumah yang pengen tahu lebih dekat mengenai perusahaan Bapak dan kegiatan-kegiatannya Pak. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Apa sih kebijakan Bapak sebagai pimpinan perusahaan yang menurut Bapak dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan juga aksesibilitas dan pengembangan peran perempuan Pak? Baik. Bicara ketimpangan, kemiskinan, dan perempuan tentunya menjadi perhatian kami. Iya. Brau Coal, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Brau di Kalimantan Timur. Selain kegiatan tambang, kami juga tentunya memiliki program-program pemberdayaan masyarakat. Iya. Program-program pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan untuk tadi menjawab isu-isu yang ada di masyarakat, khususnya ketimpangan, kemiskinan, dan juga bagaimana peran dari wanita. Bicara ketimpangan, ini kan masalah perbedaan. Di awal-awal operasi kami, kebanyakan tenaga kerja ini dari kota, kemudian datang di Brau. Tentunya kalau itu berlanjut, bukan sesuatu yang baik dilihat oleh masyarakat yang ada di Brau. Yeah. Karena mereka melihat kenapa berbeda gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Kami melakukan program yang ditujukan pada kelompok. Yeah. Jadi kita tidak memfokuskan program ini pada orang per orang. Kemudian kami berusaha untuk program yang dilakukan ini memberikan multiplier efek yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan multiplier efek yang sebanyak-banyaknya tentunya kemanfaatnya akan dirasakan oleh semakin banyak orang. Beberapa program pokok yang kami lakukan, yang pertama infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, akses jalan terutama kepada kampung-kampung yang terpencil. Itu menjadi prioritas di awal kami melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat, yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh seluruh warga yang ada di kampung-kampung tersebut. Yeah. Itu sudah bisa menyelesaikan isu ketimpangan, kemudian pemerataan juga bisa diterima oleh mereka. Kemudian yang kedua, program pendidikan. Program pendidikan ini penting untuk bagaimana menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kualitas atau keterampilan di dunia usaha dengan keterampilan dimiliki oleh masyarakat. Nah, ketika keterampilan itu bisa diberikan kepada masyarakat, tentunya warga tersebut memiliki kesempatan untuk bisa masuk kepada dunia kerja. Yeah. Karena bagaimanapun dunia kerja memiliki persyaratan kompetensi yang kalau diabaikan tentunya tidak juga baik untuk industri tersebut. Yeah. Nah, kami fokus pada program pendidikan, baik itu pendidikan formal. Jadi kebetulan Brau Coal juga sudah menginisiasi terbentuknya Politeknik Sinarmas Brau di Brau yang difokuskan untuk program Diploma 3 dan 4 yang melatih, mendidik dan melatih siswa-siswa untuk mereka nantinya kompeten menjadi pengawas pertama.
Oke. Level foreman atau group leader yang pada struktur industri sebetulnya ini kebutuhan pengawas yang paling besar. Kemudian kami juga memiliki program-program pelatihan. Kita punya unit job center yang tugasnya, fungsinya adalah menjadi hub antara pencari kerja dan pemberi kerja. Dan juga job center ini memberikan program pelatihan dan juga magang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri. Sehingga calon-calon tenaga kerja yang ada itu bisa kami arahkan untuk mengisi pada prospek pekerjaan yang mana, sehingga keterampilan yang didapatkan diharapkan tidak hanya keterampilan dapat sertifikat, tetapi mereka memang bisa bekerja. Pelatihan-pelatihan tersebut juga bukan hanya yang formal, pekerjaan formal, tetapi juga kami menginisiasi program-program pelatihan untuk pekerjaan-pekerjaan informal. Misalkan UMKM, ini juga kami menjadi perhatian untuk terutama produk-produk UMKM ini bisa memiliki pasar yang lebih pasti dan lebih luas. Nah, itu yang kami lakukan untuk bagaimana menjembatani antara gap antara kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat. Ketika mereka memiliki pendidikan, otomatis mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan baik formal maupun informal, dan ketika sudah bekerja maka kita akan menyelesaikan isu ketimpangan dan juga isu kemiskinan. Nah, untuk wanita dari program yang ada ini juga berpihak kepada wanita. UMKM ini hampir semuanya, kita ada 50 kelompok binaan, ini hampir semuanya wanita. Kami memiliki program Mina Padi. Mina Padi ini sawah bersama ikan. Produk ikannya ini diolah oleh kelompok wanita. Jadi ibu-ibu yang tadinya mungkin hanya ngerumpi, kita kasih kesibukan untuk bisa mengolah ikan. Nah, ikan ini juga bisa menjadi sumber protein keluarga maupun bisa dijual. Kami pun di perusahaan juga memberikan akses seluas-luasnya kepada para perempuan, karyawan-karyawan kami maupun di kontraktor untuk bisa berkarir setinggi-tingginya. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan spesifik yang menurut saya mungkin lebih cocok di wanita, seperti pekerjaan di back office. Sekarang kami sedang menginisiasi untuk pekerja wanita menjadi safety. Kenapa? Karena memang sebagian besar pekerja kami ini kan laki-laki. Ternyata pekerja laki-laki ini kan kalau sama wanita lebih bisa diatur. Nah, harapannya dengan safety dari wanita ya karyawan-karyawan kami yang laki-laki bisa lebih disiplin. Jadi ada peran yang memang perempuan ini bisa isi dan bisa ada added value-nya justru ya Pak ya? Luar biasa sekali. Teman-teman Sobat Hijau bisa dengar sendiri bagaimana yang menarik adalah bukan hanya diberikan pendidikan ya Pak ya, tapi ada proses menyesuaikan apa yang diajarkan dengan demand yang ada. Sehingga terjadi proses matchmaking yang cantik gitu Pak, jadi sesuai. Luar biasa sekali Sobat Hijau. Jadi tadi Sobat Hijau bisa mendengarkan sendiri, ternyata peran perempuan juga sangat dibutuhkan. Bahkan ada beberapa peran yang justru perempuan tuh lebih suitable gitu ya. Pak Arief. Nah, yang kedua nih Pak, sejauh mana sih Pak perusahaan yang Bapak pimpin ini berkolaborasi dalam merespon masalah pengentasan kemiskinan dan mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan? Tadi kan Bapak ada bercerita mengenai bagaimana perempuan ini dibina untuk mereka mengolah ikan. Mungkin bisa sedikit lebih banyak, apakah itu juga program untuk ketahanan pangan yang perusahaan Bapak punya? Ya, ada dua kegiatan unggulan kami yang saya kira terkait dengan pangan ya. Jadi di Kampung Tasuk, di set kami di Sambarata, kami memiliki program Kampung Tasuk Mandiri Pangan dengan Mina Padi. Ini khusus program pendampingan dari kami kepada petani-petani padi sawah. Jadi sudah cukup panjang kami mendampingi mereka, mengimprove produktivitasnya, tetapi ya hari ini mereka sudah bisa panen setahun 2 kali dengan hasil panen sekitar 5 ton per hektar sekali panen, kalau setahun jadi 10 ton. Kami melihat bahwa
sudah untung, tetapi untungnya kurang cukup bagus lah. Oke. Nah, kami menginisiasi untuk mengkombinasikan antara padi sawah dengan ikan menjadi Mina Padi. Nah, Mina Padi ini jadi ketika nanam padi sekaligus juga ikan dimasukkan. Setelah 3 atau 4 bulan, selain panen padi juga bisa panen ikan. Oke. Nah, apa dampaknya? Jadi pertama tentunya untuk supaya ikannya bisa tumbuh itu tidak boleh terlalu banyak pupuk kimia. Jadi kita edukasi masyarakat untuk beralih dari pupuk kimia kepada pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Nah, dari apa yang dilakukan, ini terbukti bahwa selain dapat tambahan panen ikan yang bisa dikonsumsi dan dijual, tetapi juga cost dari biaya produksinya bisa turun. Karena kalau pupuk kimia kan harus beli. Iya. Pupuk organik itu bisa dibikin sendiri. Sebetulnya hanya memanfaatkan hasil panen, misalkan jerami. Jerami itu diolah, diproses, dicampur dengan pupuk kandang, bisa jadi pupuk yang ramah dengan padi sawah dan juga ikan. Iya, iya. Dan ramah kos ya, Pak? Dan ramah kos. Luar biasa sekali. Jadi program ini sudah terbukti bisa menambah pendapatan dari petani, dan ini yang terus kita duplikasi kepada petani-petani yang lain sebanyak-banyaknya di Berau. Selain itu coklat ini termasuk healthy food. Iya. Saya kira mbaknya mungkin suka coklat ya. Kalau dark coklat itu baik untuk kesehatan. Jadi kami juga punya program unggulan coklat. Nah, coklat ini memiliki prospek market yang sangat baik dan cocok karena coklatnya hanya tumbuh di Katulistiwa. Jadi hari ini kami melakukan pendampingan kepada masyarakat, pada petani-petani di Berau untuk menanam coklat. Jadi kami sediakan bibit yang bersertifikat, kemudian kami latih mereka dengan sistem pertanian yang baik, kemudian hasil panennya kita ambil. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa ada kelompok ibu-ibu yang hari ini sudah mulai mengolah biji coklatnya menjadi produk konsumsi. Bisa untuk bikin makanan, bisa untuk bikin coklat bar. Yang hari ini sudah ada. Kita bantu untuk kemasan yang menarik dan juga kita bantu untuk pemasaran. Jadi itu program yang kami lakukan untuk ketahanan pangan. Kami ada unit rumah kemas yang memang khusus untuk menjual produk-produk UMKM. Nah, jadi rumah kemas ini juga membantu untuk bagaimana beras yang dihasilkan ini bisa dijual, dan ini juga membantu kalau ada daerah-daerah lain yang memang kekurangan beras misalkan, itu bisa kita salurkan. Dan dari program-program tersebut saya kira pekerjaan petani atau UMKM itu bisa menjadi alternatif pekerjaan yang tidak harus bekerja formal, dan itu juga menyelesaikan isu kemiskinan di petani dan UMKM. Iya, iya. Oke, luar biasa sekali Sobat Hijau. Tadi kita dengar cerita langsung. Sebenarnya yang saya tangkap di sini, selain banyak sekali effort-effort yang luar biasa, tapi ternyata sepertinya Berau itu kaya gitu ya Pak ya, karena bisa tempat nanam coklat, padi tumbuh subur, ikan pun bisa. Juga penduduknya berdaya ya Pak ya, UMKM-nya juga jalan luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak seberapa penting sih Pak peran proper KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi perusahaan Bapak dalam pengelolaan lingkungan Pak? Proper nih bagi kami sangat penting ya, karena pertama kriteria dari penilaian proper itu jelas, sehingga perusahaan juga mudah untuk fokus kepada parameter-parameter lingkungan yang memang harus dikelola. Kemudian yang kedua, sistem pemeringkatan dari proper, mulai dari hitam, emas, biru, hijau, dan emas, itu juga jelas gitu. Jadi kalau tidak peduli dengan pengelolaan lingkungan itu hitam, kalau tidak taat itu merah, kalau taat biru, kalau memiliki sistem manajemen lingkungan dan inovasi lingkungan itu hijau,
Kemudian kalau sudah hijau, kemudian memiliki inovasi sosial, itu bisa menjadi emas. Amin, Pak. Jadi cukup jelas bagi kami, sehingga kami bisa menyusun program itu dengan lebih pasti dan berkelanjutan. Iya. Kemudian yang kedua, dengan pemeringkatan ini juga kami bisa benchmark. Jadi apapun hasil yang didapat, kami akan selalu belajar kepada yang lebih baik. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih baik dari kami, saya minta kepada teman-teman untuk ya kita belajar. Karena bagi kami pembelajaran tidak pernah berhenti untuk terus kita lakukan agar proses kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan terakhir saya kira ketika proper, ya kami kandidat emas, saya kira kalau bisa dapat ya ada kebanggaan lah. Iya. Bagi karyawan, bagi stakeholder. Betul. Kemudian ya saya kira pengakuan yang baik atas tata kelola yang kami lakukan, khususnya lingkungan di perusahaan kami. Iya. Luar biasa, Sobat Hijau, kita doakan. Amin. Untuk Pak Arif dan perusahaannya Braucoal semoga mendapatkan emas dan agar menjadi semangat dan motivasi juga ya Pak ya atas segala effort, upaya-upaya luar biasa yang telah dilakukan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya dan juga Sobat Hijau di rumah. Semoga sukses, kita doakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih, Mbak Ayu.